Atau usung-usung. Usung-usung. Kayak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah kewarganegaraan yang beranggotakan Dipo, Panji, Faiz, Fawas, Rasyad. dan Dimas serta siapa lagi? Ada lagi? udah ya? itu aja. Di sini kami ingin mempresentasikan video kami yang berjudul Makan Bergizi Gratis Antara Anggaran dan Meja Belajar. Pakai AI. Masukin ke Gemini. Saat ini di ruang publik dan media sosial, program makan bergizi gratis atau MBG masih menjadi isu perdebatan yang sangat hangat. Namun, di balik kritik yang pedas dan juga intervensi dari banyaknya khalayak umum dan juga perdebatan antara mahasiswa, masih ada sisi positifnya dari program-program yang diberikan oleh mahasiswa di SMA. Di balik itu, program ini menjanjikan terkait pertumbuhan gizi anak, yang mana ini bisa menjadi penopang untuk pembelajaran yang layak, karena pada sejatinya siswa SMA untuk memenuhi pembelajaran yang bagus bisa diusung dengan program ini agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi dan tidak ada rasa lapar saat program sesi belajar berlangsung. Dan dari program ini yang kami temukan adalah hasil observasi langsung di meja kelas, sehingga dari perdebatan yang ada terkait pro dan kontra dari program MBG ini, kami bisa melihat lebih jelas sehingga tidak terpaku pada semua perdebatan yang ada di khalayak umum dan sosial media. Oleh karena itu, langsung kita lihat bagaimana hasil observasi ini bekerja dan mendukung terkait sisi positif dari MBG itu sendiri untuk menopang bangsa Indonesia menuju lebih maju dari sisi pendidikan yang didukung oleh tumbuh gizi kembang anak dan juga para stakeholder lainnya seperti ibu-ibu rumah tangga dan juga SPPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fawas akan mewawancarai siswa SMK 17 Agustus 1945 Surabaya tentang isu yang kita bawa, yaitu tentang MBG. Sebelumnya perkenalkan, di samping saya ini ada siapa? Mas Renji, Oke. Dari kelas berapa, Mas? kelas 12. Oke, mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, menu MBG lauknya itu rata-rata itu apa aja sih? Sama menurut kamu porsinya pas atau kekenyangan atau malah kurang seperti itu? Untuk porsinya mungkin kurang sih, dari segi nasinya, dari lauknya juga. Dari semua menu yang pernah dibagikan, menu hari apa yang paling jadi favorit kamu? Kayak makanannya, terus itu dapat apa aja kayak gitu? Untuk menunya yang paling enak mungkin nasi katsu, terus mungkin ada burger sama susu 1 liter aja sih paling enak. 1 liter ya, lumayan juga gitu. Ada nggak bagian dari makanan, misalnya sayur tertentu atau susu yang sering nggak kamu habiskan? Kalau ada, kenapa? Mungkin bukan ke sayur atau susu sih, mungkin ke buah-buahnya mungkin agak pahit atau enggak enak rasanya mungkin. Berarti kayak kurang seger gitu ya? Kurang segar, kayak kurang manis juga kata buahnya. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum ada program ini, biasanya kamu ke sekolah sarapan di rumah, bawa bekal atau jajan di kantin? Lebih tepatnya ke bawa bekal aja sih. Oke. Setelah rutin dapat makanan gratis, ngerasa ada perbedaan nggak pas belajar di kelas? Jadi lebih fokus atau sama aja sih? Sama aja sih, mungkin lebih kenyang aja nanti. Oke. Uang jajan yang biasanya dipakai buat beli makan siang, sekarang dialihkan buat tabungan atau tetap beli buat jajan? 50-50. Jadi Buat sistem di sini tuh MBG-nya itu datangnya kayak jam berapa seperti itu misalkan? untuk sistem MBG-nya itu datang jam 12 setelah istirahat kedua. Jadi ya kita
istirahat pertama kita makan di kantin. Oh. Di kantin. Oke, oke. Untuk pertanyaan, pernah nggak dapat makanan yang kondisinya kurang oke, misalkan nasi agak keras, lauk dingin, atau susu mendekati kadaluarsa? Mungkin ini sih menu pangsit aja sih, kayak bau gitu. Jadi satu kelas itu nggak ada yang mau makan. Jadi itu. Kalau misalkan kan makanan MBG Ya. kalau habis kan dikumpulin. Kalau misalkan nggak habis atau kayak tadi ceritanya basi atau kurang layak dimakan, itu makanannya akan kemana kan? Dikembalikan juga sama dikasih surat kayak buat evaluasi ke depannya. Oh. Jadi juga info ke guru juga buat info kalau pangsitnya ini basi. Oke, untuk kalau kamu boleh kasih usul ke pihak SPPG-nya, kamu pengen menu apa yang ditambahin atau diganti buat minggu depan, atau misalkan ya mau kayak ngasih ide apa gitu. Untuk evaluasinya lebih memperbaiki ini aja sih, makanannya aja, menu makanan yang tepat untuk hari ini atau apa gitu, untuk bahan-bahannya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut kamu programan makan gratis ini sebaiknya dilanjutkan atau diganti program lain saja? Dilanjutkan saja, cuma perlu dievaluasi aja. Oke. Mungkin mungkin dari interview kali ini dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ahmad Satria Wicaksono. Di sini saya akan mewawancarai siswa dari SMK 17 Agustus yang bernama Jo. Di sini saya akan membahas pertanyaan seputar MBG. Langsung aja pertanyaannya ya. Oke. Nah, jadi Mas Jo, tadi siang menu MBG-nya lauknya apa aja? Dan menurut kamu itu porsinya pas, kekenyangan atau kurang? Oke. Jadi tadi menu MPG-nya tuh ada sayur, terus ada tempe, terus ada buah apa tadi lupa aku makannya apa. Pisang ya. Pisang. Oke. Dari semua menu itu yang pernah dibagikan, nah menu hari apa yang paling jadi favorit kamu dan kenapa? Waduh. Gimana ya? Kalau jadi favorit aku susah ini. Hari Selasa kayaknya. Karena hari Selasa itu lumayan royal lah. Dapat daging, sayur juga ada, sama mungkin dapat buah pisang juga kayaknya. Hampir setiap hari dikasih pisang. Agak lengkap ya di hari Selasa ya. Nah, terus ada nggak bagian dari makanan misalnya sayur atau susu yang sering nggak kamu habiskan? Kalau ada itu kenapa? Kalau untuk gak ngabiskan itu jarang. Tapi kalau nggak, ada sih beberapa kali gak dihabiskan. Tapi itu karena makanannya udah nggak layak konsum gitu. Oke, sebelum ada program ini, kamu itu biasanya ke sekolah sarapan dari rumah, bawa bekal atau jajan di kantin? Kalau biasanya saya ke kantin sih kalau mau makan gitu, mau belanja. Oke. Setelah rutin dapat MBG ini, itu tuh pas belajar itu ada perbedaan nggak di kelas itu kayak lebih fokus atau bahkan sama aja atau bahkan gimana? Setelah dapat MBG ya di kelas ya jadi ngantuk sih karena dikasih makannya tuh pas jam istirahat. Kalau biasanya jajan kan nggak terlalu banyak, tapi kan ini lumayan banyak, menjangin juga, jadinya ngantuk di kelas. Oh, ngantuk. Oke. Dan uang jajannya itu dibuat apa, Mas? Kalau sebelumnya itu ada MBG, uang jajannya itu biasanya dibuat makan siang kan. Terus sekarang itu tabungannya itu dialihkan ke mana gitu, Mas? Ditabung sih. Tabung disimpan aja. Oke. Pernah nggak dapat makanan yang kondisinya itu kurang oke, kayak misalnya nasinya agak keras atau lauknya dingin atau susu kadaluarsa atau gimana gitu? Kalau dingin atau apa itu beberapa kali pernah, tapi masih bisa dimakan lah. Cuman yang nggak bisa itu udah mulai kayak udah berbau gitu atau berbau. Nah itu masalahnya. Oh, kalau kamu boleh kasih usul ke pihak catering,
itu pinginnya betul menu yang ditambahin atau diganti buat minggu depan ada nggak? Menu yang diganti atau yang ditambah ya? Kalau untuk sekarang sih menunya gini aja nggak apa-apa sih. Cuman kalau bisa jangan basi lah makanannya. Oke, siap. Oke, menurut kamu program makanan gratis ini itu tuh sebaiknya tuh dilanjutkan atau diganti program lain aja, Mas? Hmm, kayaknya dilanjutkan saja boleh. Cuman kalau bisa ditingkatkan gitu kualitasnya. Jangan kayak sembarangan gitu. Oke, jadi meningkatkan kualitasnya. Ya. Ya, sekian wawancara kami. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan yang kami dapatkan melalui observasi di lapangan tentang pandangan siswa-siswa terhadap program makan bergizi gratis tadi. Oke, jadi melalui observasi dan wawancara dengan para siswa, kami menemukan satu kesimpulan terkait program makan bergizi gratis atau MBG ini, di mana secara umum siswa menilai bahwa program ini sangat layak untuk dipertahankan karena memiliki manfaat yang mereka sendiri sudah rasakan. Namun, terdapat beberapa evaluasi kritis dari sudut pandang penerima manfaat atau para siswa-siswa tadi, di mana mereka menyampaikan untuk kualitas hidangannya masih seringkali ditemukan kurang layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, rekomendasi dari mereka adalah ke depannya program ini tetap dipertahankan, namun dengan catatan untuk melakukan pembenahan total pada sistem kontrol kualitas atau quality control-nya dari pihak penyedia makanan. Hal ini penting agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk MBG ini benar-benar berdampak positif bagi kesehatan siswa, bukan justru malah menjadi mubazir dan menjadi limbah makanan ya yang dibuang gitu. Oke, itu sekian dari kesimpulan yang kami dapatkan pada SMK 17 Agustus tadi tentang program makan bergizi gratis di mereka. Ya, gitulah intinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.